Ya Allah, jika amal saya tidak layak untuk menggapai rahmatmu, maka rahmatmu yang layak menggapai saya. Jadi amal kita ini tidak cukup nggogayoh rahmati Allah. Rahmati Allah terlalu jauh, amal kita terlalu pendek. Itu tidak akan cukup. Ilam akun ahlan an ablugha rahmataka, jika saya tidak layak menggapai rahmatmu karena tangan saya tidak menjangkau, farahmatuka ahlun an tablugha, tapi rahmatmu yang layak menggapai saya. Kita iman karena hidayat Allah, kita cukup karena dicukupi Allah, kita selamat ya karena diselamatkan. Misalnya kayak nyupir harus hati-hati, siaga satu hati-hati. Apa gunanya hati-hatimu nak ana wong ngarep nyupir mabuk ditabrak? Hati-hatimu itu mau memberi 0, sekian persen dalam keselamatan Anda. Iso enggak hati-hatimu itu mengendalikan orang lain? Jawab. Enggak bisa kan? Tetap kayak selamat ya karena Allah. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kenapa dihitung wamin ayat ini? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidur. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi gak pernah tidur 3 hari, tetap kebal Allah ya kari. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur, masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wamin ayat ini. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar macam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan hal. Lagi itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang ngerayu lelaki hidung belang itu semuanya tukang. Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat, seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu'istul yutamima makarimul akhlak? Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Lah bojo yang ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone iku shalihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah ngono ra mbok. Pokoke dia target bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke anggere teko takoki, jek urip Dek. Alhamdulillah bojoku ijek. Hidup ini kompleks. Ada pernikahan min awalil amr itu wong tuane yen wis seneng tak turuti. Tapi orang tuanya ini enggak kalau perkawinan ini terus. Sing tok ra bener aja. Enggak. Terus gue dongakno malah datang. Yang sing duwe anak ora siap kok malah. Nah, dongo ya sumuma ya Allah, jadikan dua mempelai ini tetap manusia, sumuma wong tetap sholat, tetap zakat, wis ora usah bakas lho ya gitu. Terus ora bakas rabine. Gue pegatan gue ora sampe Islam sholat, zakat, poso. Karena saya tidak punya nyali, bagaimana saya mendoakan seseorang yang orang tuanya saja tidak siap. Sakinah mawaddah. Dan di antara yang ngaji di sini yang seperti itu tuh bawa mertua mengempet tak kayak rasanya. Mesti ditolong kok gelem gak mantu kok. Mesti tegel di militer. Mengko ora kadung doyan. Mulane ibadah ora ana jaminan nyelametno kowe mergo iblis dari Hasan Basri. La taghurran maka kasratu ibadah. Kowe kok jogeman tertipu ambek akeh ibadah. Fa inna iblis abadahu alfasanatin. Iblis nyembah pangeran 1000 tahun. Kowe tak lagi pirang tahun iki. Lana alasan makrifat, iblis a'rafu minka, iblis orang pangeran timbang kowe, wong tahu komunikasi langsung mbek pangeran ning napa? Swarga.
Wala tahurunaka, dan kamu jangan tertipu tempat yang baik. Adam itu tempatnya di surga. Tapi ini iso maksiat. Kemudian kita terima keluarga kiai. Adam di keluarga Tuhan, rupa-rupanya yang budi suara. Biar kena dimaki-maki bahkan tasri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga wong soleh. Adam di rumah ning swarga tetap aja mati. Kita 1000 tahun tetap aja duroko. Mulane kula niku paling pede ning dunya nggih wow. Mulane kita warai. Lah carane pede ning dunya piye? Wow. Muni subhanallah alhamdulillah. Tak kok ilang nasib pun piye? Mboten penting, Gusti kula yo ora penting. Dadi nasib kula ki mboten apa penting. Karena kalau bukan rokok piye ki mboten penting, rokok ki mboten penting, kula ki mboten penting. Iku kulillah, napa? Kulillah. Tapi ki muni ngono. Ben hakikatku bener, tapi ning atimu nek bener bu swarga. Lah ora penting mulai blok. Lah jare kepengin hakikat boleh niate. Jargo hakikat markai. Ada hakikat sesuai hakikat blok ngono. Tapi bener piye yo wis ora ono apa ya pokoke Allah. Allah ane lafaz Allah ora usah dijelasno pokoke Allah iso dijelasno. Wali nak rino ku poso, nak bengi niku tahajud. Wes salat sunat apa dilakoni poso model wae napa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dekne golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata pengiran dituturo wali demen turu. Iku ngilir bedak to salat. Jadi wali sing tukang turu takon. Kowe kok iso sederajat mbek aku perkarane. Lho ngaku ibadah rino poso bengi tahajud. Kok kowe turu sederajat ambek dari wali sing berat. Nah iya, kebok rewangi ngono tujuan mesti bisa. Ciri utama agama itu satu, ini ku takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal nopo maksiat. Wes aku poso langgir ning pasar tetep bekar-beker. Kowe poso langgir mlaku tetep ora wedok, ora rodo, ora prawan, ora macam-macam. Piye wae ciri utama takwa ninggal maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali sing waduh, pinter tenan kowe. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Tolik itu dari kata tolak kotul wajhi atau tol kotul wajhi itu ceria. Midhak sing akeh guyune. Karena mereka tahu kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lho celeng. Kok mah wis ruwet. Takut istri ngaji diwedekno neraka. Hidup itu apa? Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang taunya nikmat hanya kopi dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya, karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak. Makanya Imam Syafi'i ngendikan, istighna itu apa? Al istighna anisya labi. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan, bukan memenuhi semua kebutuhan kamu, karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak ridho, bek kodok, kodar. Lu kulonu sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kodar. Lu kulonu sebagai manusia kadang ya khawatir, so anakku nasib piye, butuhku. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus, yang netral itu baik enggak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu jadi orang netral. Misalnya Mustafa tukaran mbek Ruhin, Nabi mesti bela salah situ. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, mesti menang nopo? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqon, misalnya barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Makanya kalau setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A, B, B. Harus menjelaskan.
Jadi misalnya yang menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Enggak boleh kamu netral. Podo ae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Paham ya? Mestinya wong ku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbah. Mulane latar, urip nang donya mung sitok kan golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lah apa kowe mikir liya-liyane? Ruwet pikir niku mawon. Misale kula ngaji tak pikir entuk ridane Allah Ta'ala ora usah mikir santri rohake guru. Itu rohake cek ora entuk ridane Allah selesai. Napa? Kok repot nang donya repot. Sing di donya pangeran kok mikir ridane manusa pusing. Mikir ridane napa? Pangeran warido kamat lubi napa? Warido ka Malane dongane ulama-ulama dhisik lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Kula suwun jenengan ridha teng kula. Segala puji bagi sampai jenengan ridha teng kula. Walakal hamdu ba'dar ridha walakal hamdu hatta tarda. Pokoke ngoten orientasine ulama riyen. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati suul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasul. Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas-malasan. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumregah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Termasuk rahmatnya Allah itu menyuruh kebaikan. Dan alhamdulillah kebaikan itu banyak sekali. Tapi kadang kita ini tidak adil karena kita ini mengulikan pengajian atau kita pengajian. Kemudian mengukur kebaikan itu yang datang kepada pengajian, yang datang di pengajian. Padahal orang yang di rumah merawat anaknya juga ibadah. Mungkin umat ibunya yang renta juga nopo ibadah. Ngurus ternak itu yang andalan sitok-sitok itu nopo ibadah. Sehingga kita tidak perlu karena kebaikan yang sedang kita lakukan untuk pengajian kemungkinan menvonis yang di luar kita tidak baik. Tapi kadang kita ini mengkultuskan diri, mendewakan diri sehingga ukuran baik itu yang sesuai instruksinya. Singapura untuk pengajian. Nah ini sudah mengkultuskan diri. Itu tidak Islam. Kali sampai Ramadan seneng terawih, surat terawih barani aja. Padahal satpam yang tidak terawih demi anak istrinya, bakul bakso yang tidak terawih juga demi anak istri. Mereka nganti adol bakso karena hormat sama nabinya, itu bahwa nyolong itu haram. Orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur, itu nanti makomnya, kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal syahid. Misalnya pahlawan-pahlawan kita dulu. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jadi jangan sampai misalnya kita beragama terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Sehingga kita jam kerja kemudian ada pengajian, kita ada pengajian itu dianggap salah karena nggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar itu nilainya sama-sama ibadah. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel iku ya kiai. Sing diarani kiai sapa? Sing diarani wali. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum thalabah sing duwe murid ora. Wani kula sedurunge niyaine sampean wis kiai. Mulai saat ini anggere sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni mbek Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Al-Bustami. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali.
Di Indonesia itu banyak orang fasik. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sakhok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu kefasikan ini dianggap sementara. Ketika Rasulullah SAW melihat perempuan sedang menyalakan api, kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Kata Rasulullah, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatan waladaha alan." Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? Tidak ya Rasulullah, tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api. Terus kata Rasulullah, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus, supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kalau misalnya bojomu di duit, ngerti-ngerti ra di duit, coba takut, duit kontan aja. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya, itu malu nerangno sing lanang. Godene kepengen jaga harga dirine keluargane. Ilmu nih kabeh ku ilmu. Wong privasine khas keluarga perempuan ya biar privat. Wong kowe nek ngekeki dulurmu mungkin apa critakno. Bojomu koyo wong bayang awake dhewe. Malah takut. Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Tujuh geman asal bujum soli kamu mesti ngentekno duit li maslahatin syari kanggo kemas ra usah ngene bener Kanjeng Nabi wong usaha mergo kakean pertah karena kadang enggak penting malah matur ngene bener Quran nak ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'in tubdalakum kasub kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan mari ra pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika la tasalu